Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Azara, NIM 1930201101. Saya dari kelas PGMI 03 Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang gaya, jenis-jenis gaya, sifat dan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Nah, tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya dilakukan, makin besar pula tenaga yang diperlukan. Gaya dapat memengaruhi gerak dan bentuk benda. Gerak adalah perpindahan posisi dari kedudukan suatu benda dari tempat awal ke tempat yang lainnya. Bentuk benda adalah gambaran wujud suatu benda. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah jenis gaya dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya timbul dari koordinasi dari struktur otot dengan kerangka tubuh. Contoh gaya otot yaitu seseorang yang mengangkat batu. Selanjutnya, yang kedua ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini muncul karena pegas atau karet bisa merapat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Contohnya, ketika seorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian, sesudah anak panah dilepaskan, maka pegas pada busur panah akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, yang ketiga, ada gaya gesek. Gaya gesek jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Contohnya, memutar ballpoint atau pena di atas meja, atau sepeda yang bergerak karena gesekan antara roda dan jalan. Yang keempat, ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini merupakan gaya yang timbul karena daya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Contohnya, saat kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Selanjutnya, ada gaya listrik. Gaya listrik ini merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Dan yang terakhir ada gaya magnet. Gaya magnet ini merupakan gaya timbul karena adanya daya tarik magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Contohnya, paku yang menempel pada magnet ketika didekatkan. Nah, selanjutnya ada sifat dan pengaruh gaya terhadap gerak maupun bentuk benda. Nah, yang pertama, ada gaya dapat mengubah bentuk suatu benda karena adanya gaya yang menekan suatu benda. Misalnya, tanah liat yang ditekan menjadi pipih. Nah, yang kedua, ada gaya dapat mengubah kedudukan suatu benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menarik kereta, mendorong meja, ataupun mendorong kursi. Nah, yang ketiga, ada gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Misalnya, kelereng yang bergerak cepat akan merubah arahnya bila disentuh. Contoh lainnya seperti sepeda motor bisa dibelokkan ke arah kanan maupun ke arah kiri. Nah, yang keempat, ada gaya yang menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Contoh lainnya, ketika kita menangkap bola yang semulanya bergerak menuju arah kita akan diam ketika kita tangkap. Nah, yang kelima, yaitu ada gaya yang menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, ketika kita mengayun sepeda. Semakin cepat kita mengayun sepeda, semakin cepat pula sepeda bergerak. Contoh lainnya, pedal gas pada kendaraan yang ditekan membuat laju kendaraan semakin cepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan eksperimen pengaruh gaya terhadap gerak benda maupun bentuk benda.